Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah berkahi dan rahmati. Alhamdulillah, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban kita sebagai mukmin dan muslim untuk bersyukur kepada Allah, zat yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, dan siapa di antara kalian ahsanu amala, orang yang terbaik amalnya. Kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah berkahi dan rahmati, sungguh tidak terasa kita sudah di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Berarti kita sebentar lagi akan tutup dengan bulan Ramadan, bulan yang ditunggu oleh kaum muslimin di seluruh dunia, baik yang di desa maupun yang di kota, pria, wanita, tuan maupun muda, semuanya ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Kalau kita ingin menyambut bulan Ramadan harus lebih persiapan diri kita. Bahkan kita bisa membayangkan kalau kita ingin menyambut si fulan, karena kedatangan orang penting, pejabat, baik itu RT, RW, gubernur, bupati dan lain sebagainya, kita menyebutnya dengan begitu mewah, begitu istimewanya. Mungkin dengan makanannya, minumannya, mungkin dengan tempat kursinya, bahkan dengan tenda yang mewah. Apalagi ini bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang dengan kebaikan. Maka Allah mengatakan kepada kita dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Qul bi fadlillah, katakanlah ya Muhammad, bahwa dengan karunia Allah, ada dengan Al-Qur'anul Karim, termasuk adalah nikmat yang sangat mulia, nikmat yang besar. Wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah itu dengan dinul Islam, dengan iman Islam. Fabidzalika, oleh karena itu falyafrahu, adalah kalian bergembira senang. Wa khairum mimma yajma'un, karena itulah merupakan kebahagiaan lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Itu harta benda kita di dunia ini. Oleh karena itu kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, dalam Majmu' Fatawa Abdullah bin Bas dijelaskan bagaimana kita menyambut Ramadan. Bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal ada 2 atau 3 yang perlu saya sambil pada hari ini. Pertama adalah bil farahi was surur, dan gembira dan senang hati pada kedatangan bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Tatkala datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kita gak gembira? Wa khuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wasufiyatatis syayatin, dan dibelenggu atau dirantainya para setan. Maka sebagai orang mukmin kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bil farhi was surur, gembira dan senang hati. Karena bisa untuk menumpuk kebaikan-kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Mungkin di luar bulan Ramadan kita menumpuk dosa maksiat wal iyadzu billah, maka di bulan Ramadan kita bisa menumpuk kebaikan amal soleh yang sebanyak-banyaknya dan bisa berusaha dengan semaksimal mungkin
untuk bertobat kepada Allah, menghapus dosa-dosa kita. Kalau ada orang yang beriman kepada Allah, mengatakan dia beriman kepada Allah, dalam waktu bulan Ramadan ia berbuat maksiat, waliyadzubillah, ia berani menantang ingin masuk neraka, waliyadzubillah. Sudah ditutupnya pintu neraka masih berani, waliyadzubillah. Jauhilah hal yang demikian itu kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia. Oleh karena itu, bil farh wasurur, hendaklah kita bergembira dan senang hati untuk mencapai ridha Allah, untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam Majmu' Fatawa Ibnu bin Baz, al-azimatu shadiqah ala siyami wa qiyamihi. Hendaklah seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala punya azam yang kuat, punya niat yang kuat, al-azimatu shadiqah, untuk berpuasa di siang hari dan qiyamul lail atau salat tarawih di malam hari. Banyak kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Mereka yang kerja baik di kantor, di jalan, yang tidak punya udzur syar'i, waliyadzubillah, mereka tidak puasa Ramadan. Ini pentingnya kita punya azam yang kuat, niat yang kuat untuk memasuki bulan Ramadan, untuk puasa di siang harinya. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban falahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Kemudian salat tarawih atau qiyamul lail di malam harinya, yang biasanya jarang kita salat lail, jarang kita salat berjamaah di masjid. Oleh karena itu kita datang bulan Ramadan menyiapkan diri untuk berpuasa dan untuk salat tarawih atau salat waktu, salat 5 waktu kita di masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, yakni wal musabaqatu fi ilal khairat. Misalnya kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika datang bulan Ramadan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik itu dengan infak sedekah kita dan qiyamul lail kita, dengan tilawah Al-Qur'an kita, atau membantu orang lain, kita harus semangat. Yang ini adalah al-musabaqah ilal khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Atau fastabil khairat dalam Al-Quran adalah kita berlomba dalam hal kebaikan. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan yang akan datang ini kita harus menyiapkan diri untuk menjadikan diri kita agar punya ilmu tentang saum, tentang siam, mana hal yang membatalkan puasa, dan harus mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin insyaallah kita mampu melaksanakan Ramadan dengan yakin, dengan sesungguhnya niat kita untuk berpuasa di bulan Ramadan dan qiyamul lail atau salat tarawih di malam hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima amal baik kita, dan kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 70060011270 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi hubungi nomor berikut.